Mina andum sallallahu alaihi wa sallam summa ila ruhi alikulun sahabat tabi'in wa tabi'in semidin summa ila arwahil arba'atil aimatil mustahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'i amilin wal fiqh bisirul kuntum sadati suqiyatil haqiqin wa tabi'in bisamidin khusulul musannif hadal kitab usul furu'ihim annallaha ta'ala yataghashahum birahmah wal firah wa yu'idu alaihim barakatihim wassalaman wa ulumihim wa nafa'atuhum fid din wad dunya wal akhirah wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun. Ini adalah satu pasal, yaitu berkenaan dengan penguburan mayit, di mana mayit itu diwajibkan untuk dikubur. Kalau tidak dikubur, maka jelas akan menyebabkan jatuhnya dosa kepada seluruh penduduk tempat di mana mayit itu berada. Aqallud dafni, sekurang-kurangnya penguburan, hufratun, ialah lubang galian, taktumu, yang menyembunyikan, maksudnya yang menutupi, raihatahu, akan baunya, bau si mayit. Karena memang normalnya orang yang meninggal dunia, sesudah itu dia akan mengalami pembusukan. Dan otomatis ketika mengalami pembusukan, maka akan keluar bau yang tidak sedap daripada jasadnya. Dan ini adalah merupakan kudratnya sudah. Artinya manusia ini berasal dari tanah, maka dia pun akan kembali kepada tanah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah memang tempat yang penuh dengan kotoran dan tempat yang sangat terbatas. Artinya kita di dunia ini sebentar aja, kada sampai belawasan, kada sampai kita ini hidup ratusan tahun. Memang umat-umat terdahulu banyak yang panjang umurnya, ada yang sampai 1000 tahunan seperti Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kebanyakan umat manusia tidak sampai 1000 tahun, atau bahkan kurang, atau bahkan tidak sampai 100 tahun. Seperti umat Nabi kita Nabi Muhammad itu, inna a'mari umati, kata Rasulullah, sesungguhnya umur-umur umatku ma bainal sitin, antara 60 ila sab'in, sampai kepada 70, kurang lebih seperti itulah, 60 sampai 70. Kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang sudah banyak yang umur 50 sudah meninggal, umur 40 sudah meninggal. Artinya kita tidak bisa menerka-nerka, menebak-nebak kapan kita akan meninggal. Begitu juga orang-orang yang dekat dengan kita, atau orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita, kita semua tidak pernah mengetahui. Boleh jadi hari ini kita hidup, besok kita sudah berada di liang lahat. Atau misalnya kawan kita yang sudah berada di liang lahat. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, di mana dunia ini adalah tempat yang terbatas, tempat yang memang bukan cuma umur kita terbatas, bahkan umur dunia ini pun juga terbatas, tapi segala sesuatunya terbatas. Nah, ibarat kita makan, gak ada kawa juga, makan banyak-banyak, melebihi daripada kapasitas. Ya kalau istilahnya ibarat minum, gak ada kawa juga, kita minum melebihi daripada kapasitas. Ibarat yang lain-lainnya pun gak ada kawa melebihi daripada yang semestinya. Dan juga
apa yang ada di dunia ini ya serba terbatas. Kalau kita masih di alam roh, maka roh kita ini punya penglihatan yang lebih luas daripada jasad kita, punya pendengaran yang juga lebih luas tangkapannya daripada jasad kita. Ketika kita sampai ke alam dunia, telinga kita ini hanya bisa mendengar apa yang dekat dengan kita. Begitu juga mata kita hanya bisa melihat apa yang dekat dengan kita, sedangkan yang jauh di sana tidak bisa kita lihat. Nah, ini sangat berbeda dengan roh. Roh kita itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya kemampuan lebih daripada jasad kita ini. Begitu kita sampai ke dunia, kita merasakan seolah-olah terkurung dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, berbeda ketika kita masih di alam arwah. Di alam arwah, nah kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur dan sebagainya. Oleh karena itu para malaikat memang mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan seterusnya, karena mereka itu bukanlah jasad kasar. Bukanlah mereka itu jasad kasar seperti kita, yang mana mereka itu adalah jasad yang tercipta daripada nur, daripada cahaya. Nah, sehingga tidak bisa dan juga tidak beri hawa nafsu, hanya diberi akal, sehingga tidak makan, tidak minum, tidak kawin dan seterusnya. Jadi kita ini serba terbatas. Sampai kita meninggal dunia, maka kita pun akan mengalami hal yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa diri kita adalah hina. Hal apa itu? Yaitu kita akan mengalami pembusukan pada seluruh tubuh kita. Nah, jadi mulai dari kita di dunia kan lahir ke alam dunia, yang ada di awak kita ini yang rigat-rigat aja, yang kotor-kotor aja. Dari hidung kan hingus ya kalau lah, begitu dari telinga korek, nah dari mata tahi mata, nah dari misalnya kemaluan depan kencing, dari kemaluan belakang berak dan sebagainya dan seterusnya. Semuanya adalah kotoran-kotoran. Ketika kita luka misalnya yang keluar adalah darah ataupun misalnya nanah. Nah, ini adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Semua yang ada di dalam diri kita ini adalah kotoran. Alhamdulillah, ibaratnya Allah Ta'ala menutupi semuanya itu dengan kulit kita, dengan daging kita. Tapi begitu nanti kita meninggal dunia, nah itu semua akan kita lihat bersama. Roh kita akan menyaksikan betapa kita adalah makhluk yang hina, dan kita pun akan menyadari bahwasanya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang masuk ke dalam kubur, sama ada dia raja atau rakyat biasa, sama ada dia dari keturunan terhormat atau daripada keturunan orang biasa dan lain dan sebagainya, baik dia kaya atau miskin, akan melihat bagaimana jasadnya mengalami pembusukan. Kecuali hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang jasadnya diabadikan sampai hari kiamat, yaitu jasad para nabi, jasad para syuhada, dan jasad para ulama yang mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Nah, jadi ini yang akan terjadi. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang-orang Islam untuk menguburkan setiap mayit kaum muslimin dengan layak, yang sekira-kira mencegah bau jasadnya yang membusuk itu keluar dari lubangnya. Jadi jangan sampai ada keciuman bau. Nah, intinya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi lubangnya itu harus yang sedalam sekira-kira seandainya ditaruh di dalamnya mayit, maka bisa kalau ditutupi dengan tanah kembali bisa menahan daripada keluarnya bau yang terjadi ketika proses pembusukan sudah dimulai. Wa taharusuhu minasibai, dan menjaganya daripada binatang buas. Nah, binatang buas seperti macan misalnya, atau seperti serigala dan lain-lain, yang boleh jadi macan atau serigala atau yang lain-lain ini kelaparan. Nah, lalu misalnya vegetarian, sekalipun bangkai misalnya tetap dimakannya. Nah, jadi
lubangnya itu sedalam itu, sedalam yang sekira-kira menutupi baunya dan menjaganya daripada dimakan oleh binatang buas. Naudzubillah min dzalik. Nah, kecuali nanti ada di dalam, yaitu Sujaul Aqra. Sujaul Aqra ini adalah bukan ular sembarangan. Ini memang ular yang diciptakan oleh Allah yang hidupnya di dalam tanah. Kemana dia datang? Dia datang kepada orang-orang yang melalaikan daripada rukun-rukun Islam, melalaikan salat, melalaikan puasa Ramadan dan sebagainya. Dia diutus oleh Allah untuk melilit badannya dan juga mematuk-matuknya sampai si mayit ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Naudzubillah. Sujaul Aqra. Suja itu artinya pemberani, sedangkan Aqra artinya gundul. Artinya si gundul yang pemberani. Nah, ini maksudnya ular. Ular yang diutus oleh Allah Ta'ala ke kubur setiap orang-orang yang melalaikan daripada kewajiban-kewajibannya selama di dunia. Mudah-mudahan ya kalaulah kita di dalam kubur akan bertemu lawan ular ini. Karena memang pernah ulun ada mendengar ini cerita dari Habib Salim Satiri di Madinah. Nah, rasanya pernah ulun kisahkan di sini. Nah, mungkin bisa juga diulang sedikit. Di Madinah ada orang yang meninggal dunia. Umurnya baru sekitar 25 tahun. Nah, belum menikah. Meninggal mendadak. Mungkin karena dia punya penyakit tapi jarang cek. Akhirnya penyakit itu pun kambuh secara mendadak, lalu dia meninggal dunia. Nah, kemudian dia pun diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia punya sahabat karib mulai dari SD lah, mungkin mulai dari SD sampai kuliah selalu bersama-sama, sampai bekerja pun bersama-sama dalam satu kantor. Jadi ini serantang seruntung, ibarat bahasa kasarnya semua seliur. Lalu karena ini sahabatnya memang sangat sayang lawan si almarhum ini, maka si sahabatnya ini pun juga aktif di dalam menyelenggarakan jenazahnya, maksudnya ikut serta. Nah, jadi waktu memandikan, umpat juga memandikan. Nah, barang setumpak ya ibaratnya segayung dua gayung lah, kan yang penting adalah. Kemudian lagi waktu orang mengapankan, dia pun juga umpat menyaksikan pengapanannya. Waktu penyembahyangannya juga sama, inya berada di belakang imam. Sampai penguburannya, inya masuk ke dalam. Nah, ke dalam itu liang lahat. Untuk apa? Untuk menyambut jenazah yang meninggal ini, almarhum ini. Nah, kemudian dia pun juga ikut menaruh jenazahnya ke liang lahat. Nah, kemudian dia pun naik ke atas sebagaimana petugas yang bertugas untuk menyambutnya di liang lahat, semuanya naik ke atas, kemudian lalu dikubur, ditimbun dengan tanah, yaitu sesudah ditaruh semacam ibaratnya tuh kayak bata lah, tapi bata dari di sana itu kan banyak yang terbuat dari tanah liat. Nah, itu kalau di Tarim itu biasanya jarang yang pakai bata, tapi ini sudah mulai Pak. Kalau dulu masih jarang, rumah-rumah itu dipakai memakai ini tanah liat. Jadi tanah liatnya itu diolah segi empat gitu. Ya, segi empat lagi ini, kandalnya kurang lebih ini, lalu disusun. Nah, dirikitakan lawan tanah liat juga. Nah, itu rumahnya dari tanah liat, agak semolah bangunan. Jadi luarnya itu tanah, adapun dalamnya supaya kada rigat. Kalau misalnya orang bersandar nih supaya kada rigat, dipoles. Nah, dipoles pakai kapur, cat kapur yang warnanya putih. Nah, jadi licin kayak cat yang biasa di wadah kita ini, licin. Nah, sehingga kalau ada orang bersandar kada sampai rigat. Tapi kalau bagian luarnya itu bisa rigat baju, karena itu masih tanah kan gitu. Nah, untuk penguburan di dalam liang lahat itu pakai itu juga, pakai yang kayak bata tadi, fungsinya kayak bata tapi itu tanah liat yang segi empat. Nah, disusun.
Nah disusun kemudian baru ditimbun dengan tanah. Nah seperti itu. Nah kalau kita pakai kayu biasanya, ya kalau lah. Nah imbas sudah ditimbun itu mayit, sudah dikubur, sudah selesai prosesi penguburannya. Nah lalu akhirnya masing-masing orang pulang. Ternyata si sahabat karib ini bingung. Kenapa? Begitu memasukkan tangannya ke saku, ada sesuatu yang hilang. Ya semacam kartu ATM atau KTP atau apalah semacam itu. Nah kemudian dia pun keluar rumah. Dia susuri jalan yang barusan dia lewati waktu pulang, ternyata tidak ketemu-ketemu. Nah lalu dia curiga, jangan-jangan itu benda jatuh ketika aku ikut menguburkannya tadi, ketika aku menyambut jenazahnya dan menaruh ke liang lahat, aku tadi menunduk, jangan-jangan di sana jatuhnya. Lalu dia pun minta izin kepada ibunya, ibu si almarhum. Nah yang hidup hanya ibunya, adapun ayahnya sudah meninggal. Dan si almarhum ini dikenal sebagai anak yang bakti, anak yang baik kepada ibunya. Nah kemudian lagi minta izin kepada petugas pekuburan, dan memang dikuburkannya di Baqi. Baqi itu tempat pekuburan yang tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Nah itu sangat terkenal, banyak di sana sahabat, kemudian istri-istri Rasul, dan juga daripada Ahlul Bait, daripada para aulia, para sholihin, para ulama dan sebagainya, itu banyak yang dikuburkan di Baqi. Nah jadi dia minta izin, dia sudah mengantongi izin lah dari ibunya, ibu si almarhum, tinggal minta izin kepada petugas pekuburan. Lalu petugas pekuburan setuju dan bersedia untuk membantunya membuka kembali kubur itu. Setelah kubur itu dibuka, ternyata mereka yang hadir di sana, para petugas dan juga sahabat karib almarhum ini, seperti orang yang sedang ketakutan. Nah, ketakutan, raut wajahnya seolah-olah melihat sesuatu yang menyeramkan ketika itu. Mereka pun bergegas naik ke atas, mereka pun langsung menutupi itu kubur kembali. Ternyata apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat, jasad dari si almarhum ini dililit oleh ular yang sangat besar, yang kepalanya itu seperti kepala bayi. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, lalu akhirnya si sahabat karibnya ini pun sedih. Dia bertanya kepada ibu almarhum, lalu ibu almarhum ini pun juga sedih, bahkan pipinya basah oleh air matanya. Si ibunya ini berkata bahwa anakku itu memang anak yang bakti, dan juga terhadap kawan-kawannya, terhadap tetangga-tetangganya dia baik, hampir tidak pernah terdengar dia bertengkar dengan orang lain. Cuma ada satu hal yang sangat mengganjal di hatiku. Nah, mulai dari dia balik sampai dia meninggal dunia, hampir-hampir aku tidak pernah melihatnya mengerjakan sholat. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini sebabnya dia dililit ular Sujaul Aqra di dalam kubur. Kenapa? Karena melalaikan daripada sholat 5 waktu. Jadi kita, ya kalau ada dulu kodokan, ya kita kodokan seperti itu. Kalau misalnya banyak meninggalkan sholat, ya tunggal dikitan lah, kita kodok. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah dan menutupi daripada dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Karena ini adalah berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, bukan. Rukun Islam bila ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur menyebabkan pelakunya, maksudnya orang yang meninggalkannya itu akan mendapatkan dosa, dan dosanya adalah dosa besar, kemudian titelnya adalah fasik. Jadi meninggalkan sholat itu bukan dosa kecil, meninggalkan puasa Ramadan bukan dosa kecil. Kalau itu ditinggalkan tanpa udzur, maka itu adalah dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak ada lain jalan untuk selamat dari dosa besar itu kecuali kita bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Kemudian wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Dan yang paling sempurnanya liang kubur itu adalah
sepanjang kita berdiri. Nah, dengan ukuran orang yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ukuran yang sedang ini ya ukuran orang-orang Quraisy di masa dulu. Nah, orang-orang Quraisy itu dikenal punya badan yang sedang, pertengahan. Kan kalau ke timur ini kecil, kalau ke barat ini besar. Jadi orang-orang timur termasuk kita orang Indonesia ini awaknya halus-halus, kan seperti itu. Kemudian kalau ke barat, nah ke Eropa misalnya atau ke Amerika, awaknya ganal-ganal, kan gitu. Adapun Makkah, nah tempat di mana orang-orang Quraisy berdiam itu pas berada di tengah-tengah bumi, sehingga perawakan mereka pun di tengah-tengah, sedang, tidak dikatakan tinggi, tidak dikatakan pendek, nah sedang. Sehingga patokan untuk ukuran tubuh yang paling pas, yang paling standar dalam mazhab Syafi'i itu adalah orang-orang Quraisy. Bahkan untuk menentukan jijik atau tidaknya suatu binatang, nah itu dalam mazhab Syafi'i mematuk kepada Quraisy. Orang Quraisy tidak menganggap kelinci itu binatang yang menjijikkan, sehingga halal. Sekalipun banyak orang kita yang merasa jijik dengan kelinci, rasa rasa kucing ya kelola. Nah, tapi orang Quraisy tidak merasa itu seperti kucing. Nah, sehingga kelinci halal-halal saja. Nah, intinya gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i, beliau mematok apakah binatang ini menjijikkan atau tidak, nah kepada bangsa Quraisy. Karena bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang pertengahan. Oleh karena itu, ini adalah rahasia atau hikmah kenapa baginda Rasulullah dilahirkan dari bangsa ini, karena memang Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwasanya bangsa inilah bangsa yang paling sedang, paling pertengahan. Artinya baik tubuhnya, kan bentuk fisiknya dan seterusnya itu yang pertengahan. Nah, jadi orang yang berdiri yang tinggi tubuhnya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, yang sedang. Nah, kalau kita ini mungkin kalau diukur secara internasional, kita ini masuk pendek kan gitu. Nah, Indonesia rata-rata masuk pendek. Tentara aja 165 kan deh. Kalau di Eropa 165 itu masih pendek sebenarnya. Nah, tapi kita kalau 165 itu sudah bisa dianggap tinggi kan seperti itu. Sudah layak untuk jadi tentara dan polisi. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian wabastatun, dan juga selebar seorang yang punya fisik yang sedang tadi, dia membentangkan kedua tangannya dengan tanpa menggenggamkan jari-jarinya, jadi dibentangkan seluruhnya. Nah, jadi setinggi dia berdiri dan selebar dia membentangkan kedua tangannya. Nah, itu ya seperti itu. Nah, itu yang paling sempurna. Jadi itu luas bang, itu berapa meter lah hitungannya lah. Nah, ini di sini disebutkan 4 hasta, 4,5 hasta. Nah, itu 4,5 hasta. Nah, itu memang lumayan luas. Nah, itu yang paling sempurnanya. Cuma kalau di pekuburan kaum muslimin ya mungkin sulit untuk bisa membuat ini lubang maksudnya untuk liang lahat yang luasnya seperti ini kalau di pekuburan kaum muslimin. Ya kalau istilahnya nih. Nah, kalau di pekuburan pribadi, nah ini bisa, sangat bisa. Makanya memang bagus kalau kita punya tanah, misalnya nih, kita misalnya beli tanahnya itu ya kita jadikan alkah kan nih untuk diri kita berkubur. Nah, kemudian wayudau khaddahu ala turabi. Wayudau, dan ditaruh, maksudnya diletakkan, khadduhu akan itu pipinya, ala turabi, di atas tanah. Jadi disentuhkan pipinya itu ke tanah. Makanya itu disunahkan untuk dibuka kain pocongnya itu dibuka, tali pocongnya dibuka agar bisa disentuhkan pipinya ke tanah. Wajibu taujihuhu ilal kiblati, dan wajib menghadapkannya kepada kiblat.
Dan yang afdol itu adalah kepala sebelah kanan. Kepalanya ada di sebelah kanan. Nah itu. Adapun kalau di sebelah kiri bang kayak apa? Kepalanya di sebelah kiri. Tapi tetap badannya ini, bagian depan dari badannya ini seluruhnya itu menghadap kiblat. Nah itu hukumnya tidak sampai haram. Itu hanya makruh dan kada perlu dibongkar, kada perlu. Nah jadi masalah meletakkan mayit dengan posisi kepalanya ada di kanan di dalam liang lahat itu bukan masalah kewajiban, itu adalah masalah kesunahan. Nah sunnah kita meletakkan kepala mayit itu di sebelah kanan. Jadi kalau ibarat di sana kiblat maka seperti ini. Nah itu yang sunnahnya. Nah jadi lambungnya ini lambung kanan ada di tanah. Nah ini yang sunnahnya. Kalau terbalik kan misalnya itu kiblat sekalinya ke ini, tapi bagian hadapan daripada tubuhnya seluruhnya itu tetap menghadap kiblat. Nah itu kada sampai haram. Itu hukumnya adalah makruh seperti yang dikatakan di sini. Wa yusannu ayyudu al-mayyitu fil qabri ala yaminihi kama fil ittijai indan naumi. Artinya disunahkan mayit itu ditaruh di dalam kubur itu atas bagian kanannya. Jadi bagian sisi kanannya yang ditaruh di tanah. Seperti ketika kita tidur, sunnahnya itu menghadap kiblat dengan posisi kepala kita ada di kanan. Itu dan fadilatnya memang banyak. Jadi fadilat daripada kita tidur dengan posisi itu sangat banyak, sangat bermanfaat untuk kesehatan, seperti yang diakui oleh para ahli kesehatan. Nah kemudian falau wudi'a alai asarihi kuriha walam yunbas kama qalahul mahalli. Nah kalau misalnya ditaruh di sebelah kiri, kepalanya di kiri kayak apa? Maka kuriha makruh aja. Nah dan juga kada boleh juga dibongkar. Intinya seperti itu, kada perlu dibongkar dan memang kada boleh, sudah selesai dah. Kalau memang cara menaruhnya kayak itu. Nah tapi karena bingung ya kalau orang nang datang ini mana kepalanya aja, maka kiblatnya ke sana jangan kan ya kalau. Nah coba yang pasti masalah menaruh kepalanya itu bukanlah masalah kewajiban, itu hanyalah masalah kesunahan. Nah kemudian kalau misalnya tidak menghadap kiblat, nah ini yang mesti digali untuk dibenarkan, untuk dibetulkan arahnya. Nah jadi ada beberapa hal yang mana kita boleh membongkar itu kubur sebelum kubur itu diperkirakan sudah hancur. Adapun kalau sebelum kubur itu sebelum penghuni kubur itu diperkirakan belum hancur, maka haram untuk dibongkar. Tapi ada beberapa pengecualian. Di antaranya nanti yang akan disebutkan di sini adalah 4 perkara. Nah jadi mungkin kita baca aja dulu, karena kalau hendak lebih detailnya karena waktunya kita terbatas, insya Allah pada malam Kamis yang akan datang. Paslon, ini satu pasal, yunbasul mayyitu li arba'i khisalin. Artinya mayit itu dibongkar kuburnya karena 4 perkara. Lil husli, nah untuk memandikan, di dalam yataghayyar, apabila dia belum berubah. Artinya belum berubah, artinya tidak mengalami pembusukan yang sudah parah. Nah hanyar mulai membusuk misalnya, tapi masih utuh. Nah itu masih bisa untuk dibongkar kalau lupa memandikannya. Nah jadi kalau lupa memandikan, ibaratnya nih sudah terkubur, nah imbas sudah terkubur aja ingat astagfirullah kadingat memandikan, maka itu dibongkar. Nah itu dibongkar karena kan hanyarnya. Nah lain yang sudah misalnya berhari-hari kan yang dikira-kira sudah mulai mengalami pembusukan yang parah, mulai berbau. Nah berbaunya itu bau yang yang menyengat. Nah maka itu ya sudah selesai dah. Nah itu kesalahan kita kan seperti itu. Ya mudah-mudahannya dosa kita diampunikan gara-gara kita lalai daripada memandikannya. Sebenarnya kalau lupa ya kada lalai bang sebenarnya. Tapi lupa itu bisa juga kada dimaafkan di dalam agama. Contohnya seperti puasa, kada ingat berniat, maka itu kada dimaafkan. Sekalipun kada berdosa, tapi ada sanksinya, yaitu wajib menahan diri seperti orang puasa. Jadi kalau kita kada ingat berniat pada malam hari,
Nah kemudian sudah terbit fajar hanya kita ingat, dan puasanya puasa fardu, puasa Ramadan misalnya, maka itu wajib kita menahan diri seperti orang yang puasa. Kalau kita kada menahan diri seperti orang yang puasa, makan misalnya minum lantaran kita kada ingat berniat, maka itu justru kita berdosa. Jadi dendanya kita harus menahan diri. Nah kemudian dendanya lagi, maksudnya sanksinya, kita harus mengkodonya. Karena menahan diri itu sanksi, bukan dihitung puasa. Nah ini, jadi sekalipun lupa berniat, tetap ada sanksinya atas kelalaian kita. Karena itu adalah bulan Ramadan. Kenapa sampai kita kada ingat berniat? Tetap ada sanksinya sekalipun kada berdosa. Seperti itu kalau memang benar-benar kada ingat. Nah, karena sangat jarang orang yang kada ingat berniat di malam Ramadan, apalagi tarawihan. Istilahnya kan malamnya di mana-mana orang tarawihan. Itu pulang bersahur. Ya kalau di mana-mana orang bergerakan sahur, masa kada ingat ya kalau lah istilahnya nih. Nah ini, jadi memang kada ingat itu dimaafkan. Maksudnya dalam urusan dosa tidak berdosa, tapi kadang kada ingat ini tetap diberi sanksi. Nah jadi kalau mayatnya dikira-kira belum rusak parah, masih hajar-hajar mulai mengalami pembusukan, maka itu wajib untuk dibongkar, untuk dimandikan. Nah kemudian walitaujihi ilal kiblati, dan juga untuk menghadapkannya ke kiblat kalau kada pas kiblatnya. Nah kiblatnya di sana harus menghadapnya ke sana, apalagi ke sana misalnya. Nah ini jelas benar, maka itu harus dibongkar. Naudzubillah min dzalik. Nah jadi jangan sampai ibaratnya nih kita ibaratnya lalai. Nah apalagi yang bertugas untuk masalah penguburan ini, bujur-bujur di hati kalau pindah tersalah kiblat. Naudzubillah. Nah kemudian ini juga syaratnya apabila belum berubah mayitnya itu, apabila masih utuh, masih belum mengalami pembusukan yang parah. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah dikira-kira mengalami pembusukan yang parah, maka kada perlu lagi. Nah intinya kayak itu, kada perlu lagi dibongkar. Nah ini menurut kaul yang mu'tamad. Nah, kemudian walil mali idza dufina ma'ahu, dan untuk harta. Nah ini sebenarnya apa ngarang ini panjang ini masalah harta ini. Nah insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang aja. Nah karena apa? Karena ini banyak hal yang perlu digali daripada masalah apabila itu mayit dikuburkan, sedangkan di dalam diri mayit itu ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang masuk dalam kategori harta benda. Nah bagaimana itu hukumnya? Nah insya Allah akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Yang pasti dulu apabila ada pertanyaan yang berkenaan dengan masalah penguburan ini dan masalah dua hal yang dibolehkan kita membongkar kubur mayit, nah itu silahkan aja. Adakah kira-kira yang Anda bertakun? Kada Bapak? Adakah kira-kira pertanyaan? Yang takun ke hati. Oh iya. Ya ini bulan Maulid ya kalau lah. Nah, lawan juga harinya pina dingin kan deh. Pina hujan, pina apa juga orang untuk pina ya nyaman di rumah lah. Ya kalau pina nyaman di rumah. Nah, harinya kadang rintik ya kalau ada pertanyaan silakan aja. Adakah kira-kira yang Anda takunakan? Karena kada lawas lagi kita ini adzan. Nah setempat lagi ya kalau paling ya semenit-menit lagi ini bisa adzan sawut. Karena begini semakin bersungsung ya kalau Pak Haji lah. Lawan alhamdulillah juga Pak Haji sudah sehat ya kalau lah. Nah mudah-mudahan aja artinya sidin panjang umur ya kalau lah. Mudah-mudahan sidin selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan sebelum adzan. Kalau ada yang lebih takut ke Bapak. Tadi apa-apa merjani tadi ke anu kah? Gimana sih? Ke
ke WC kalau Sidin? Ke WC. Nah, biasanya Sidin tuh yang memulai biasanya. Nah, karena orangnya ke WC. Adakah kira-kira ibu-ibu misalnya pertanyaan, silakan. Gini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tempul ada waktu. Nah, kena amun sudah adzan di mana-mana ya kalau lah ada nyaman kita bertarus. Ada yang bertakon kan ya binian. Iya, silakan. Mikrofon lah. Juluki. Kada Pak. Iya. Nah, iya. Kalau ada. Silakan. Ya sekali-kali ya Allah. Sebutin pertanyaan silakan. Adakah kira-kira? Kedenda kan? Nah, kedenda pertanyaan. Nah, tumben malam ini ya kalau biasanya ada pertanyaan. Kayak Bapak Haji ini tarusakan sedikit kah atau stop aja kah? Guru aja menyudah. Ayo itu nah kita stop aja dulu ya kalau karena ini kita kayaknya sudah masuk waktunya. Nah, apalagi mungkin sekitar 2 minggu yang akan datang semakin bersungsung lagi untuk melihat jadwalnya itu dah. Jadwal imsakiyah ya Allah lah. Nah, tapi karena kira-kira 2 bulan lagi normalnya sudah. Ya Allah lah. Han ya kalau bunyinya sudah. Nah, ini jadi kira-kira 2 bulan lagi mudah-mudahan normal kayak biasa. Karena itu Bang tadi nangarnya waktu ini bila maju ya kalau lah macam-macamnya nangarannya tegesek-gesek ya kalau tulak tegesek-gesek ya kalau lah. Nah, ini pengajian zuhur misalnya paksa jam 12 kurang ya kalau berangkat kadang awal lagi jam 12 nang 10 menit kan pengajian apa ngarannya nih misalnya sebelum asar. Nah, paksa istilahnya kan kira-kira sejam sebelum waktu asar. Kadang awal lagi nang peparak jam 3. Nah, ini termasuk juga pengajian antara maghrib isya. Nah, ini amun misalnya pas kayak biasa ulun datang ini jam 6-an ya kalau lah mulai di rumah. Nah, ini paksa Pak Haji ya kalau menjadi imam. Nah, alhamdulillah benar tuh ya kalau lah. Artinya bila Pak Haji sudah kau jadi imam, sehat sudah Sidin. Nah, alhamdulillah. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kita seberataan sehat aja ya kalau kita sehat aja, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa dilindungi olehnya dari berbagai macam bala bencana dan mara bahaya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita atas kesabaran kita di dalam menghadapi segala macam musibah dan bencana yang diturunkan olehnya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala hal yang menyebabkan kita mendapat murka darinya atau kita jauh daripada ridhonya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna salih wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajibna fi sama dhahara min habatan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliyan musnabiha wa atimma 'alaina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah